Bab 2072. Cimat perkuat energi. Mengelilingi puncak ketiga, menempuh perjalanan puluhan kilometer, sangatlah tidak mungkin jejak formasi di berbagai tempat terjaga dengan utuh. Setiap kali bertemu titik yang tidak lengkap, Erikin selalu mampu menggunakan mata dewa miliknya, demi menemukan cara pembobolan yang paling sederhana. Saat Erikin memusatkan diri di laut kesadaran, dan terus mengamati formasi dengan teliti. Di atas panggung kompetisi, Reiki telah beterbangan, langit dan bumi menjadi gelap. Ricky Wang dan Mona masing-masing mengeluarkan kemampuan terhebat yang dimiliki. Percikan api di mana-mana, suara Reiki berbenturan memecah gendang telinga. Tekanan yang kuat dan mematikan membuat tidak sedikit kultivator berwajah pucat. Jurus yang dikatakan kultivator, tidak seperti yang dikatakan para pejuang, bahwa satu kali benturan akan dianggap sebagai satu jurus. Melainkan kini ilmu sihir yang dikerahkan, setiap satu kali serangan atau tangkisan, baru bisa dikatakan sebagai satu putaran jurus. Sama seperti saat Erikin berhadapan dengan Jesse Tang, lawan mengerahkan jurus naga api, Erikin membasmi naga api itu, ataupun naga api berhasil menyerang Erikin, maka jurus itu pun dianggap selesai. Dan kali ini, teriakan Ricky Wang sebelumnya, terbukti tidak mampu mengalahkan Mona dalam 3 jurus. Di tengah kekagetan orang-orang, Mona bertahan melewati 5 jurus, setelah itu baru mengumumkan kekalahan, ujung bibirnya mengeluarkan darah segar, badannya pun terjatuh keluar panggung kompetisi. Raut wajah Mona menjadi suram, tanpa mengatakan apapun, dia menyimpan pedang spiritual miliknya, lalu berbalik badan pergi. Meski kalah, Mona tidak menyindir dirinya sendiri, hanya saja raut wajah Ricky Wang menjadi semakin buruk. Dia memiliki kebanggaan tersendiri, baginya, orang-orang yang belum memasuki pelatihan sekte tertinggi itu hanyalah orang-orang bodoh yang tidak berbakat. Dirinya mampu mengalahkan lawan dalam 3 jurus, sudah cukup untuk membuktikan hal ini. Tetapi baru saja, dirinya meleset. Apakah semua ini akan berakhir? Di bawah panggung pertandingan, Erikin pun pusing dibuatnya. Boleh-boleh saja jika pertandingan kedua orang itu berakhir lebih cepat, dirinya pun tidak banyak memusingkan. Namun akan lebih baik lagi jika bisa diulur lebih lama. Tetapi kini, dirinya sedang berada pada saat-saat penting pembobolan formasi, ular spiritual sedang dikendalikannya dalam memecah setengah dari formasi yang ada. Cukup dengan membuka sisi lain, dirinya pun akan mendapatkan jalan untuk menembus ke puncak ketiga. Tetapi jika semua orang bubar, maka semuanya akan hancur. Dia tidak mungkin berdiri diam tanpa kata-kata di sana, sedangkan posisi di luar formasi hanya diketahui secara garis besar. Tiba saatnya nanti meninggalkan puncak ketiga, menembus dari arah luar ke dalam, sangat sulit untuk memastikan dirinya bisa menemukan posisi itu dengan cepat atau tidak. Sama artinya sekalipun menemukan kelemahan dari formasi itu, namun sama sekali tidak berguna. Pandangan tertuju ke atas panggung kompetisi, Ricky Wang jatuh secara perlahan, Erik pun mengerutkan kening. Harus memikirkan cara agar Ricky Wang menetap lebih lama, sekalipun tidak bertanding, tetap tidak boleh membiarkan orang-orang bubar. Dan dirinya tidak mungkin turun tangan sendiri. Jika konsentrasi dipusatkan pada pertandingan, dia pun tidak mampu memusatkan diri dalam mengendalikan ular spiritual lagi. Otak berputar cepat, melihat ekspresi wajah Ricky Wang begitu suram, kelihatan jelas tidak begitu senang pada dirinya, sebuah ide melintas dalam pikiran Erikin. Meski ide itu terasa sedikit licik, namun berhadapan dengan murid arogan seperti Ricky Wang, rasanya akan menjadi sangat cocok. Menghentikan komunikasi dengan ular spiritual untuk sementara, jari-jari tangan Erikin yang tersembunyi di balik lengan baju lanjut mengukir sebuah jimat lain. Jimat perkuat energi, tidak memiliki keistimewaan, fungsi utama yang diberikan adalah menyampaikan informasi dari kultivator dengan volume yang lebih besar.
Jimat yang satu ini terbilang sederhana, hanya menyambungkan para kultivator, dan dapat digambar dengan mudah. Reiki yang terpakai pun sangat sedikit. Pertama-tama Erik menggunakan energi kematian untuk mengisi jimat itu. Setelah itu tangannya menjentik perlahan, jimat itu pun terbang ke kerumunan lain di tengah perbincangan hangat orang-orang. Jimat dengan Reiki lemah itu langsung menembus para kultivator. Banyak sekali orang yang tidak menyadarinya, apalagi Erik Kin membungkusnya dengan energi kematian, semakin membuat jimat itu tidak kasat mata. Setelah itu Erik lanjut menerbangkan 5 buah jimat ke masing-masing arah. Di saat Ricky Wang mendarat di atas panggung kompetisi, suasana hati sudah jauh membaik. Dengan wibawanya, dia bersiap-siap berbicara di hadapan semua orang. Hanya saja, Erik Kin mendadak teringat sesuatu, sebuah jimat lanjut diterbangkan. Berkat jimat perkuat energi, suara keras muncul di tengah kerumunan, terdengar di atas panggung kompetisi. Aku bahkan mengira Ricky Wang memiliki bakat terpendam, tak disangka benar-benar memalukan, bermodal lebih senior dari para murid partai bagian dalam, juga tidak malu untuk menindas yang lebih kecil, apa yang bisa dibanggakan. Suara itu terdengar usang layaknya seorang pendahulu. Saat suara keluar, suasana sekitar pun menjadi hening. Hampir semua orang merasa tidak percaya, sontak melihat ke arah suara berasal. Ketahuilah, selain memiliki kultivasi tinggi, Ricky Wang adalah anak dari kepala sekte Wang, senior atau pengurus manakah yang berani menantang Ricky Wang secara terang-terangan. Bahkan Ricky Wang pun ikut mengerutkan kening, segera mengalihkan pandangan. CHTTT. Ekspresi wajah para kultivator di sana sontak berubah. Mereka berbondong-bondong melihat ke sekeliling dengan penuh penasaran. Astaga, bisa-bisanya muncul orang seperti itu di antara mereka. Jangan sampai Tuan Wang salah paham mengira dirinya yang mengatakan itu. Bersambung.